Yang paling penting ya untuk legal sebagai seorang legal corporate itu dia punya bekal pemahaman terkait dengan hukum perdata dan hukum bisnisnya karena dia akan masuk ke dunia corporate. Kemudian dia mesti belajar karena kan dunia legal corporate itu pasti hubungannya dengan kontrak. Dia mesti belajar drafting kontrak. Dia mesti mengembangkan diri untuk legal research-nya. Jadi untuk membuat suatu analisa, membuat suatu legal drafting, dia mesti mengulik gitu. Ini terkait apa? Pada saat dia sudah menguasai itu, ya bisa naik levelnya dari legal staff, dia bisa masuk ke sebagai legal assistant manager. Berikut juga dengan leveling tingkatan pekerjaannya juga bertambah. Yang awalnya cuma seperti itu, yang naik sebagai asisten untuk manajernya, untuk membantu membackup manajernya untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang mulai masuk ke strategis. Pada masa mahasiswa kan begitu. Kalau masa kerja, masalah itu tidak mesti diambil. Masalah itu tiba-tiba muncul, terus dia mesti menganalisa pada saat itu dengan keilmuan yang dia punya, dengan dia bekal yang dia punya, dan dia mesti bisa menyimpulkan apa yang ini permasalahan terkait apa, ini permasalahan apa yang mesti diberikan solusinya, terus apa yang mesti dijalankan kemudian itunya. Legal corporate untuk pengembangan diri bisa karena dia bersentuhan dengan semua lini, baik itu bisnis, baik itu karyawan, HRD, procurement atau apa gitu. Tantangannya pasti tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan, tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya ada permintaan yang deadline-nya saya bilang tadi, deadline baru masuk siang, deadline-nya minta sore ini mesti sementara kita mesti mempelajari ini proyeknya proyek apa gitu. Terus belajar, jangan cepat puas. Mau belajar apa aja boleh, tapi mesti berdasar ya, hukum pengetahuannya mesti ada dasarnya. Jangan cuma belajar dari Google ini begini terus itu semua orang juga bisa. Itulah beda antara sarjana hukum dengan orang biasa gitu. Halo Bisadawan, bertemu kembali di podcast Bisadaya episode keempat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu profesi yang cukup banyak peminatnya nih di dunia karir, yaitu legal officer. Kira-kira apakah yang sudah teman-teman ketahui tentang legal officer itu sama maknanya secara teori dan juga praktik di dunia kerja? Nah, untuk menjawab itu semua, hari ini di podcast Bisadaya kita sudah kedatangan Bapak Rike Winanda selaku legal manager di PT Amara 7 Perjuangan atau Seven Events. Halo Pak Rike. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya Pak Rike sudah bersedia untuk bergabung dengan podcast Bisadaya di hari ini. Semoga nanti bisa memberikan banyak insight ya kepada teman-teman pendengar lain di Bisadaya. Insya Allah. Baik Pak Rike, mungkin untuk memulai obrolan kita, mungkin boleh dijelaskan dulu Bapak, background Bapak, perkenalan singkat untuk Pak Rike sendiri. Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk waktunya Mbak. Perkenalkan, nama saya Rike, seperti yang sudah diperkenalkan tadi. Saya saat ini sebagai legal manager dari PT Amara 7 Perjuangan Seven Event. Ini perusahaan di bidang penyelenggara pameran. Latar belakang saya S1 Hukum, Fakultas Hukum, kelulusan tahun 2002. Pekerjaan pertama kali saya masuk ke law firm dulu, bukan langsung di legal officer, tapi di law firm untuk kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun lah saya di legal di law firm. Kemudian baru beralih ke legal officer company di pertama kali itu di perusahaan pembiayaan, kemudian lanjut ke perusahaan penyelenggara pameran,
dan pindah lagi ke perusahaan penyelenggaraan. Jadi perusahaan penyelenggaraan pamerannya ada 2 kali. Jadi posisi sebagai legal corporate. Baik, berarti memang dari awal kelulusan sudah masuk ke dunia legal ya Pak, Ya. mulai karirnya. Ya. Nah, kalau dari Pak Rike sendiri mungkin menurut Bapak sebetulnya kalau posisi legal itu dipahami orang awam itu biasa seperti apa sih Pak? Legal itu kalau orang awam ya, Iya. pemikiran orang awam itu pasti pikirannya adalah organ dalam perusahaan yang menjalankan fungsinya sebagai yang berhubungan dengan legalnya perusahaan, seperti kayak bikin kontrak, perjanjian-perjanjian gitu, kemudian dokumen-dokumen perusahaan kayak misalnya PT bikin aktenya atau perizinan-perizinannya. Kalau orang awam sih seperti itu sih pikirannya. Berarti memang kebanyakan tugasnya berhubungan ke hal-hal tersebut ya Pak, Betul. kontrak-kontrak, dokumen yang penting di suatu perusahaan. Nah, tadi kalau misalnya kita dengar kalau dari Pak Rike sendiri tadi awalnya ke law firm, kemudian pindah ke corporate legal. Iya. Nah, berarti kalau misalnya pandangan Bapak gitu, kira-kira apa saja sih yang beda gitu antara law firm dan juga corporate kalau legal sendiri? Kalau pertanyaannya perbedaannya, kalau saya sih saya bicara dulu awalnya kenapa saya pindah ke legal corporate gitu ya. Yang jelas pasti saya berpikir pada saat waktu di law firm melihat kalau legal corporate itu jam kerjanya pasti alasannya. Dia lebih tekanannya lebih lunak lah dibandingkan di law firm, karena dia jam kerjanya lebih terkoordinir ya, seperti jam kerja, dan kita juga mesti ngatur jam kerja sendiri. Kalau di law firm kan kita tergantung pada klien kan, gitu loh. Jadi yang paling mendasar pertama gini, setelah kita masuk di sebagai legal corporate, kita itu bukan sebagai advisor, bukan cuma sebagai advisor, tapi juga bagian dari perusahaan tersebut. Kita juga masuk dalam bagian untuk menyusun strategi bisnisnya. Jadi kita memberikan masukan-masukan terkait dengan masalah legalnya, karena untuk mempengaruhi terkait dengan keputusan bisnisnya. Nah, itu juga kita ada di dalam situ. Berbeda dengan di law firm, dia sebagai advisor. Kemudian yang kedua, yang jelas antara legal corporate dengan law firm, legal corporate itu fungsinya adalah untuk mencegah risiko. Ya, kalau di law firm risiko itu udah muncul baru kita serahkan ke law firm, gitu loh. Biasanya law firm kan kayak ini kan lari, misalnya kita berhubungan dengan timbulnya masalah kan, gitu ya. Kita mencegah itu risiko itu ada, makanya kita masuk di dalam bagian penyusunan strategi bisnis itu, kemudian mempertimbangkan risiko-risikonya sehingga risiko itu bisa kita minimalkan gitu. Kalau di law firm ada juga yang demikian, tetapi kan dia hanya berproject by project gitu lah. Kalau ini kan setiap mau aktivitas perusahaan seperti apapun ya kita akan ditanyakan gitu lah. Nah, kalau di law firm seperti itu by project, atau dia setelah muncul resiko baru kita minta, ini gimana nih, gitu lah. Tolong dibantu advice-nya gimana yang mesti kita lakukan terkait dengan ada masalah seperti ini gitu. Itu yang jelas. Berarti memang perbedaan core-nya ya Pak, maksudnya pemaknaannya di corporate dan juga law firm sendiri. Kalau di corporate Pak, tadi kan kalau saya dengar jadi memang posisinya itu langsung berkaitan dengan bisnis ya Pak, strategi perusahaan nanti ke depan akan seperti apa gitu. Nah, berarti kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai karir nih Pak di corporate, apakah job desk-nya juga langsung mengarah ke strategis atau seperti apa Pak untuk masih newbie nih di corporate? Oke, kalau untuk fresh graduate lah gitu ya, untuk yang baru lulus sarjana hukum, kalau dia mau mencoba berkarir di legal perusahaan, dia pasti mulainya dari legal staff, masuknya pasti diterima legal staff. Tapi ya legal staff itu kita mulai dari yang dasar dulu dah. Dia mesti memahami dulu terkait dengan dokumen-dokumen perusahaan itu apa saja. Dia mesti paham dulu
dia penyusunan dokumen-dokumen perusahaan itu apa saja, baik itu dokumen pendiriannya, perizinannya, macam-macam. Kemudian setelah itu dia bisa menguasai dokumen-dokumen itu, pasti akan lanjut ke untuk penyusunannya. Seperti apa menyusun untuk dokumen-dokumen tersebut. Selain daripada itu, lanjut ke tingkatan berikutnya ya bisa ditambahkan untuk pekerjaan terkait dengan memberikan analisa lah. Sebenarnya ini udah dijalankan mereka untuk pada saat mereka kuliah ya, kayak analisa itu, tetapi ini dihadapkan pada prakteknya dia ditanyakan atau dimintakan konsultasi, dibuka pikirannya untuk bisa menganalisa yang mesti keluar pada saat itu, yang tidak butuh waktu lama untuk berlama-lama dulu untuk berkontemplasi dulu, berpikir dan mereka mulai untuk dilatih untuk seperti itu. Kalau untuk pada saat dia sudah menguasai itu, ya bisa naik levelnya dari legal staff, dia bisa masuk ke sebagai legal assistant manager. Berikut juga dengan leveling tingkatan pekerjaannya juga bertambah, yang awalnya cuma seperti itu, yang naik sebagai asisten untuk manajernya, untuk membantu membackup manajernya untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang mulai masuk ke strategis, yang istilahnya itu kayak dokumentasinya yang mesti dipikirkan gimana penyusunan dokumennya, berikut dengan konten-kontennya yang mesti dipertimbangkan ya, itu dia mulai asistensikan manajernya. Nah, setelah dia sudah masuk leveling untuk mengambil keputusan, berarti dia udah masuk kualifikasi memberikan advice, memberikan keputusan ya terkait dengan legal action, ya dia udah bisa masuk ke levelingnya legal manager. Dan berikut seterusnya kalau di corporate lain ya leveling status itu bisa sampai ke direktur. Untuk legalnya ada direktur legal, ada beberapa perusahaan yang menjalankan struktur organisasinya demikian. Berarti memang kalau untuk officer yang masih baru fresh grade, biasanya dia mengerjakannya teknikal ya Pak, teknis-teknis, dan juga tadi terkait dokumen. Nah, saya penasaran nih Pak, biasanya kan yang muncul di benak anak-anak fresh grade gitu kan, biasanya kira-kira apa aja sih yang beda dari yang mereka pelajarin mungkin dokumen selama kuliah gitu ya di kampus, dan juga di ranah pekerjaan. Nah, kalau seperti itu kira-kira bagaimana Pak? Ya tadi seperti saya sempat tadi singgung ya, pada saat mereka kuliah itu berpikir untuk itu dari segi analisis. Dari mereka hanya sekedar menganalisis suatu, misalnya contoh dia ambil kayak anak-anak bikin skripsi lah, dia ngambil saya mengambil contoh ada project di perusahaan mana gitu ya, kemudian dia analisis berdasarkan teori kan gitu ya. Pada masa mahasiswa kan begitu. Kalau masa kerja, masalah itu tidak mesti diambil. Masalah itu tiba-tiba muncul, terus dia mesti menganalisa pada saat itu dengan keilmuan yang dia punya, dengan dia bekal yang dia punya, dan dia mesti bisa menyimpulkan apa yang ini permasalahan terkait apa, ini permasalahan apa yang mesti diberikan solusinya, terus apa yang mesti dijalankan kemudian itunya. Jadi ini adalah aplikasi dari teori yang mereka punya pada masa kuliah dulu, dan ini buat orang-orang baru ya pasti akan gagap. Nah, tapi dia pada saat dia semakin sering bertemu dengan permasalahan-permasalahan tersebut, itu akan menjadi biasa dan akan menjadi mudah lah buat dia. Yang penting dia seorang legal corporate itu dia tetap terus belajar, karena keilmuan itu ya berkembang terus ya, bidangnya di legal itu juga banyak bentuknya, kemudian apalagi legal perusahaan ya, kemudian regulasi-regulasi pemerintah yang mesti kita ikutin yang mempengaruhi terkait kebijakan, kemudian apa yang mesti penilaian kita untuk menganalisa legal aspeknya itu juga mempengaruhi gitu ya, itu mesti kita ikutin terus. Maka
ya mesti anak-anak muda mesti rajin gitu loh untuk mengembangkan dirinya, jangan cuma terpaku dan terus mengembangkan diri, belajar untuk terus pemahamannya lebih dalam lagi terkait dengan apa kalau masuk di corporate ya perdata dan hukum perusahaannya, kemudian koneksi-koneksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaannya dia gitu, kemudian memperbarui regulasi-regulasi yang ada gitu. Kurang lebih begitu. Berarti memang kalau saya tangkap yang salah satu skill yang harus mereka siapkan itu analytical thinking ya Pak ya, dari awal. Apalagi kalau di corporate tadi sewaktu-waktu harus sudah siap gitu ya Pak atas apa yang mungkin akan terjadi di corporate yang mereka mungkin akan bekerja nantinya. Nah, bagaimana kalau misalnya di breakdown lebih simple lagi nih Pak? Kira-kira kalau untuk job desk yang kiranya mereka atau job desk yang paling awam bisa ditemui oleh legal officer yang level paling rendah sekali ketika masuk ke dunia kerja itu, yang paling relevan mungkin sama zaman kuliahnya itu apa kira-kira Pak? Kalau dia masih kuliah, dia bisa coba magang. Dia coba magang di di perusahaan. Nah, beberapa perusahaan tuh ada yang membuka memang program magang gitu ya. Dan untuk legal corporate-nya pun sendiri sebenarnya butuh anak-anak magang itu ya seperti tadi, kayak mereka tuh kan di bidang administrasinya mereka perlu ada pemberesan. Administrasi perusahaan itu, administrasi legal perusahaan itu cepet banget Mbak. Kadang-kadang perusahaan itu legal actionnya, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, kemudian apapun itu cepat sekali bergeraknya, dan itu butuh dicatatkan dan butuh diadministrasi dengan baik dan dicatatkan, disimpan seperti itu. Sehingga dengan mereka magang, mereka akan belajar lingkungan legal corporate itu seperti apa, kemudian dokumen-dokumennya, produk kerjanya, mereka akan mulai mengetahui pada saat magang itu. Minimal dia punya pengetahuan itu sehingga pada saat dia mulai untuk bekerja nanti dia udah punya bekal gitu. Berarti memang yang harus disiapkan itu banyak pemahaman terkait dokumentasi atau dokumen-dokumen di perusahaan ya Pak. Nah berarti kira-kira kalau diantaranya nih Pak, yang kira-kira mungkin akan lebih banyak ditemui itu apakah jenisnya seperti kontrak atau mungkin sudah menghandle compliance, atau mungkin antara permasalahan di internal? Biasanya kalau yang mereka temui seperti apa Pak? Permasalahannya? Iya. Maksudnya permasalahan yang paling sering ditemui ya, bisa permasalahan yang paling mereka akan temui, atau mungkin biasanya masalah-masalah ini tuh memang dicoba diberikan ke junior-junior gitu. Kalau untuk junior, pertama kali yang diajarkan seperti yang bilang tadi adalah masalah legal compliance-nya tadi. Mereka mempelajari dokumen itu, mereka mesti paham karena mereka bekerja di perusahaan mana, mereka mesti paham di perusahaan-perusahaan apa, dokumen-dokumennya apa. Kemudian mulai lanjut mereka permasalahan masuk, apa sih permasalahan yang sering muncul di perusahaan ini, yang mesti diantisipasi, kurang lebih terkait masalah bisnisnya, bisa terkait dengan masalah tenaga kerjanya, mungkin terkait masalah pengadaan barangnya. Ya itu mulai dengan dia mulai dari yang tadi legal compliance itu, dia akan merujuk, bisa tahu oh ini perusahaan ini yang mesti risiko yang paling tinggi adalah terkait hal ini. Jadi apa yang mesti diamankan, apa yang mesti dipersiapkan untuk dari sisi legalnya sehingga ini tetap bisnis tetap jalan, risikonya minimal gitu. Berarti ketika suatu mungkin officer masuk gitu, misal saya fresh grade masuk ke satu perusahaan, saya harus betul paham ya Pak akarnya, kemudian mungkin budaya di kantornya seperti apa gitu ya. Ibaratnya kita belajar latar belakang sejarah perusahaannya gitu. Betul, ya Pak ya. Paham dulu perusahaannya. Berarti itu bisa dicatat ya teman-teman fresh grade nanti ya Pak, harus memang sangat memahami sampai detail-detail perusahaan itu. Nah berarti kalau menurut Pak Rike sendiri untuk seorang fresh grade gitu, ketika mereka lulus itu
misal mereka punya pilihan ya Pak, antara mau masuk ke legal corporate atau masuk ke law firm. Nah, kira-kira apa ya poin yang bisa bantu mereka untuk tentuin itu gitu, pilihan itu Pak? Eh, Kembali ke apa ya? Saya kembali ke apa ya? Ke diri saya sendiri ya. Pada saat saya mau memilih ke law firm atau ke legal corporate, itu sebenarnya tinggal pilihan. Kalau karir masing-masing punya jalannya. Kalau jiwanya lebih, kalau dia mempunyai jiwa lebih kepada sifatnya untuk apa namanya, lebih soft gitu ya untuk kerjaannya dia, bukan berarti tidak ada tekanan ya, tetap ya. Dia kelebihannya cuma waktu kerjanya dia lebih bisa terkontrol gitu loh, karena dia menyesuaikan dengan jam kerjanya. Untuk di legal corporate, dia silahkan memilih itu. Legal corporate untuk pengembangan diri bisa, karena dia bersentuhan dengan semua lini, baik itu bisnis, baik itu karyawan, HRD, procurement atau apa gitu. Nah, kalau dia jiwanya lebih kepada profesional yang memberikan advisor, baik itu advisor di perusahaan atau advisor untuk di litigasinya, dan dia senang dengan dunia seperti itu, lebih baik dia memilih itu, gitu loh. Karena dia akan bisa mengembangkan dirinya lebih mudah bila dia sudah mulai melangkah seperti itu. Kalau dia udah mulai di legal corporate, ya itu tadi tekanannya kepada biasanya tekanannya pada tiba-tiba ada pekerjaan yang diberikan deadlock gitu lah, mesti deadline gitu loh. Wah, kalau di law firm siap dengan tekanan, ya kliennya butuh apa pada saat itu dia butuh, dia mesti siap gitu. Nah, itu perbedaannya antara di law firm dengan di legal corporate-nya. Kalau di yang satu lagi fokusnya, yaitu tadi saya bilang, kalau kamu jiwanya adalah memberikan solusi, bukan sebagai penjaga hukum ya buat perusahaan, dan masuk ke dalam bagian perusahaan itu tersebut juga memberikan keputusan silakan memilih jalan legal corporate. Tapi kalau memang jiwanya sebagai advisor, pengen seperti advisor, lebih baik mengambil legal law firm itunya. Berarti kalau misalnya kita bahas di tren karir saat ini ya Pak, kan lagi momennya momen-momen Gen Z nih Pak. Nah, tipe-tipenya kan senengnya yang tantangan gitu ya Pak, yang nggak stuck karirnya gitu. Nah, kalau menurut Bapak berarti lebih masuk ke corporate atau ke law firm nih kalau tipe-tipe Gen Z sekarang? Sebenarnya sama ya. Jenjang karirnya kan berbeda. Kalau legal corporate itu kan dia sampai seperti yang bilang tadi, dari legal staff sampai dia bisa sampai direktur, tergantung perusahaannya seperti strukturnya. Kalau dia di law firm, dia mulai pasti dari awalnya seperti paralegal gitu ya. Kemudian dia bisa jadi partner di situ. Itu kan tergantung dari dia experience-nya dia menangani klien-kliennya, menangani project-project yang masuk ke law firm tersebut. Kalau jenjang karirnya pasti berbeda antara legal corporate dengan di law firm, dan permasalahan yang ditangani pun berdasarkan karir mereka pun juga berbeda antara legal corporate dengan di law firm. Seperti itu. Oke, berarti nanti bisa sambil berjalan, mungkin teman-teman yang baru mau menyiapkan selembar-selembar CV-nya sambil dipikirin mau menuju kemana, bisa disesuaikan ya Pak ya tujuannya. Nah, mungkin berikutnya kita masuk ke persiapan nih Pak. Misal kita bicara tentang skill. Nah, selain dari tadi analytical thinking dan juga pastinya komunikasi ya Pak, kalau untuk legal officer ini skill apa yang harus mereka punya dan kembangkan Pak? Ya, yang paling penting ya untuk legal, sebagai seorang legal corporate itu, dia punya bekal pemahaman terkait dengan hukum perdata dan hukum bisnisnya, karena dia akan masuk ke dunia corporate. Kemudian dia mesti belajar, karena kan dunia legal corporate itu pasti hubungannya dengan kontrak,
dia mesti belajar drafting kontrak. Nah, mau kursus, ada sekarang banyak yang kursus, atau mau belajar online atau gimana, kalau memang ada gitu silakan. Yang penting perdalam itu drafting kontrak. Yang ketiga, dia mesti mengembangkan diri untuk legal research-nya. Jadi untuk membuat suatu analisa, membuat suatu legal drafting, dia mesti mengulik gitu. Ini terkait apa? Dia mesti mencari itu, meresearch yang dibutuhkan terkait dengan produk ini apa gitu. Dan itu ya sekarang, apalagi zaman sekarang, banyak ya media yang bisa kita pakai, bisa jadi buku atau media-media online itunya, atau bisa juga ya punya teman atau senior apa, bisa ditanya-tanya gitu lah. Nah itu yang bekal yang mesti dia punya itu. Yang kemudian untuk soft skill-nya ya yang mesti dia punya, ya pertama pastilah komunikasinya, kemudian dia mesti detail lah. Kalau itu orang legal corporate mesti detail. Ke skip sendiri satu ya bisa rusak semua. Ya. Dampaknya luas ya Pak ya. Iya, dampaknya luas. Nah, komunikasi, negosiasi, karena pada saat kita menyusun kontrak pasti ada bargain-bargainnya terkait dengan masalah apa yang mesti dikerjasamakan gitu lah. Nah, komunikasinya juga mesti baik sehingga orang apa yang kita sampaikan juga paham gitu lah. Itu sih Mbak. Oke, berarti tadi kalau Bapak singgung kan ada salah satu yang mereka siapkan mungkin sertifikasi ya Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya dari legal sendiri, apakah ada sertifikasi tertentu Pak yang misalnya dikeluarkan oleh lembaga tertentu gitu yang bisa mendukung karir mereka, atau secara umum aja? Ada sih Mbak, ada. Ya kayak tadi itu untuk apa drafting kontrak itu biasanya ada lembaga pendidikan yang mengeluarkan sertifikasi itu, tetapi saya kurang paham ya apakah itu sifatnya seperti apa ya, di sertifikasinya apakah berlaku untuk nasional apa diakui oleh negara gitu lah, apakah cukup untuk sebagai pembuktian bahwa dia memang sudah cakap untuk mendrafting kontrak. Dan macam-macam lagi, kayak contohnya dia apabila dia masuk ke hukum di legal corporate, masuk ke masalah hukum ketenaga kerjaan misalnya, mungkin ada pelatihan-pelatihan itu yang juga melakukan sertifikasi. Kemudian dengan hukum pajaknya ada sertifikat pajaknya yang mesti misalnya dia ikut di brevet misalnya gitu ya, dia punya sertifikat pajaknya gitu, sehingga dia bisa beracara juga di peradilan pajak seperti itu. Berarti cukup banyak yang bisa dieksplor ya Pak, Iya. Untuk para fresh grade untuk siapin karirnya nih, mau ke arah mana. Nah, kalau selain dari sertifikasi Pak, selain dari skill juga, apakah ada portfolio yang bisa mereka siapkan? Misal tadi contoh mungkin drafting kontrak, itu juga apakah masuk kepada portfolio yang bisa mereka bawa gitu mungkin ketika apply, atau ada yang lain Pak? Kalau bicaranya dia baru mulai masuk kerja, pasti kan nol experience ya. Nol experience-nya itu ya pasti ya seperti yang saya bilang tadi, kalau dia mau mulai itu minimal magang lah, dia coba dulu. Magang itu udah sebagai starting untuk dia pernah mengenal dunia perusahaan di bidang apa untuk pekerjaan legal. Kalau misalnya dia untuk istilahnya mau pindah kerjaan lagi nih, cari yang lebih baik, experience di kantor lama mulai dengan dia legal compliance itu juga dinilai bagi interview gitu loh. Dia pernah menangani kontrak apa aja, terus pada saat interview itu pasti akan tanya apa yang menurut kamu kontrak yang kamu kerjain itu seperti apa gitu. Itu pasti akan dicoba-coba tanya gitu loh sama interviewer. Terus juga experience dia selama dia kerjain dahulunya, pernah mencoba project atau menganalisis atau memberikan solusi apa seperti itu. Jadi mulai untuk gak apa-apa, mulai dengan dia punya sertifikasi itu juga nilai plus itu loh pada saat dia mulai start mencari kerja, karena dianggap sudah nggak bagi pencari kerja udah nggak susah lah untuk mendidik
orang ini. Dan itu nilai plus buat pencari kerja itu loh. Dan mungkin pemahaman yang mereka punya juga tervalidasi ya Pak kalau lewat sertifikasi. Iya. Baik, mungkin nextnya Bapak kita mau ngobrol tentang realita nih Pak, realita di lapangan terkait dengan profesi legal ini. Nah, untuk Pak Rike sendiri kan sudah 20 tahun ya di posisi legal ini. Kira-kira kalau dari selama Pak Rike berkarir itu tantangan yang harus para fresh graduate ketahui gitu ya di posisi legal itu apa aja Pak kira-kira? Tantangannya pasti tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan, tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan. Misalnya ada permintaan yang deadline-nya saya bilang tadi, wah deadline baru masuk siang, deadline-nya minta sore ini mesti sementara kita mesti mempelajari ini proyeknya proyek apa gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itulah istilahnya permintaan atau tuntutan yang mesti mengejar waktu gitu. Dan cuma di kita kan tidak setiap waktu ada seperti itu, hanya kondisi-kondisi tertentu lah itu. Tapi kalau memang kayak gitu ya itu juga bagian tantangan dari kita. Wah ini tiba-tiba masuk, mesti diselesaikan, dianalisa, mesti diselesaikan, mesti diberikan solusinya seperti apa sehingga usernya bisa gunain gitu, bisa jalankan gitu. Berarti kalau dari Pak Rike sendiri selama berkarir ada nggak Pak momen berkesan gitu mungkin selama penanganan suatu kasus kah atau mungkin pekerjaan Bapak sendiri gitu yang mungkin bisa cerita juga nih ke teman-teman fresh grad nanti? Ya dulu ya saya pernah di perusahaan yang sebelumnya untuk proses IPO. Ya dari mulai restructuring, dirapikan lagi struktur organisasinya perusahaan-perusahaan itu sampai dengan terbitnya izin untuk bisa IPO itu prestasi sih menurut saya. Ya istilahnya dengan suka dukanya yang mesti dijalani dengan permasalahan-permasalahan yang mesti diselesaikan sehingga tujuan untuk bisa IPO itu bisa tercapai dan akhirnya bisa IPO itu mengesankan sih. Itu istilahnya ya prestasi buat kita ya buat kita ya, nggak tahu buat orang lain, tapi menurut saya itu juga prestasi karena suka duka yang dijalanin, yang masalah-masalah yang dihadapin ya terlewati sehingga hasilnya tercapai, itu aja. Berarti waktu itu berapa lama Pak pengurusan itu? Kurang lebih 2 tahun. Wow. Karena ada 2 kali tahap restructuring perusahaannya di internal, kemudian penyusunan penggabungan atas perusahaan-perusahaan tersebut sehingga bisa masuk kategori grup yang bisa punya value untuk bisa di IPO. Luar biasa. 2 tahun perjuangan ya Pak. Yeah. Oke Bapak, kalau misalnya kita kembali kepada tantangan ya Pak ya. Nah kira-kira kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih catatan gitu yang biasanya entah itu fresh grad atau mungkin yang mau pindah karir itu harus take notes gitu, bahwa kita kalau misalnya mau ambil karir di legal jangan lakukan ini gitu, atau misalnya kita nggak perlu bangun di hal ini gitu, kurang lebih ada nggak Pak kayak gitu? Mungkin kesalahan-kesalahan yang sering ditemui Bapak kepada para junior legalnya gitu mungkin? Ya gini, saya tidak bilang tidak ada yang mesti dihindari, enggak. Lakukan saja, konsisten dia untuk belajar sesuai dengan koridornya dia. Kalau memang itu hukum perdata, hukum bisnis, dia belajar di situ, konsisten di situ, perbanyak ilmunya di situ, perbanyak pengetahuannya tentang regulasi-regulasi yang terkait dengan yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian terus belajar, jangan cepat puas. Mau belajar apa aja boleh, tapi mesti berdasar ya, hukum pengetahuannya mesti ada dasarnya. Jangan cuma belajar dari Google ini begini terus itu semua orang juga bisa. Itulah bedanya antara sarjana hukum dengan
orang biasa gitu loh, karena dia mempunyai dasar yang basicnya yang dia kuat di situnya, sehingga dia pengembangannya bagus. Dia konsisten di situ, terus belajar, perbanyak link, ya untuk menambah ilmunya dia juga, untuk memudahkan pekerjaannya dia juga, perbanyak jaringan lah gitu ya. Kemudian belajar komunikasi yang baik sama orang, dan jangan cepat puas, terus tetap belajar gitu. Baik, mungkin terakhir Bapak dari perbincangan kita gitu ya. Kalau menurut Bapak, satu hal yang paling sering disalahpahami orang awam tentang posisi legal itu apa, Pak? Ya, seperti yang saya bilang di awal, kebanyakan orang awam tuh melihat legal itu cuma kayak jagain perusahaan biar tidak salah gitu lah. Kita bukan legal corporate, bukan cuma jagain biar tidak salah. Karena kalau berbicara seperti itu, ada berbicara, oh ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan, gitu. Kalau di bisnis tidak demikian. Yang ada yang diatur, ya kita menjaga bahwa ini tetap bisa jalan, tetapi kita tidak melanggar ketentuan regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, tujuannya kita di situ adalah memberikan solusi. Ini kalau begini, saya pengen begini, gimana ya? Oh ya, kita akan analisis yang benturan hukumnya seperti apa, kemudian apa mesti dijalankan, kita kasih solusi. Yang intinya adalah kita memberikan solusi bahwa bisnis ini tetap bisa jalan, tetapi dengan risiko yang minimal. Nah, itu yang berbeda dengan pandangan orang awam yang menganggap bahwa wah, dia cuma sebagai perusahaan itu, dia ada di perusahaan itu untuk jagain perusahaan itu biar nggak salah gitu loh. Kalau bicara nggak salah ya penafsirannya adalah ini nggak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan, kan begitu kan jadinya. Padahal nggak demikian. Tujuannya adalah kita memberikan solusi. Memang ada rambu-rambu itu sebagai patokan kita bahwa kita apa yang harus kita lakukan seharusnya sehingga bisnisnya tetap jalan. Baik, luar biasa Bapak insight-nya. Saya juga jadi termotivasi, meskipun saya bukan orang legal ya Pak, tapi saya juga ikut termotivasi bahwa ternyata legal itu lebih dari sekedar urusan dokumen, urusan kontrak ya Pak, lebih dari sekedar tadi menganalisa mana salah mana benar, tapi justru sebagai peringatan juga ya Pak, preventif juga di perusahaan tersebut untuk bisa tetap mungkin stabil dan berjalan mulus bisnisnya ya Pak ya. Baik, mungkin itu untuk diskusi kita di hari ini ya Pak, luar biasa. Semoga bisa bermanfaat tentunya untuk teman-teman fresh graduate yang lagi mempersiapkan karirnya menuju dunia legal. Baik, mungkin itu untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Rike sudah bergabung dan juga memberikan banyak insight di podcast Bisa Daya hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di episode lainnya.